Mempertahankan kedaulatan Madinah. Pertempuran Khandaq. Ketika belum kering darah yang tumpah di Gunung Uhud, Abu Sufyan memberikan tantangan kepada Nabi Muhammad untuk bertempur lagi tahun depan di Lembah Badar. Nabi Muhammad menerima tantangan tersebut. Pada masa-masa setelah pertempuran Uhud, Madinah sebagai basis umat Islam terus berkembang. Jumlah umat Islam terus bertambah dan kewibawaan mereka di depan suku-suku Arabia semakin meningkat. Situasi ini sangat disadari oleh Quraisy Mekah. Meskipun merasa menang di Uhud, namun tidak adanya rampasan perang, tawanan, dan kenyataan bahwa Nabi Muhammad masih hidup menjadikan kemenangan itu hanya semu. Karena itulah Abu Sufyan bersama tokoh-tokoh Mekah lainnya mencari cara membatalkan tantangan tanpa harus menanggung malu. Bagaimanapun, perkembangan pesat Madinah disikapi secara akal sehat oleh Quraisy bahwa pertempuran terbuka bisa menjadi bencana bagi mereka. Abu Sufyan kemudian menggunakan strategi untuk menakut-nakuti umat Islam dengan cara mengirimkan Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i ke Madinah. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Nu'aim menyampaikan kekuatan besar dari Mekah yang siap menghadapi pasukan Muslim. Strategi itu tidak berhasil. Pada 4 Sya'ban tahun keempat Hijrah, Nabi Muhammad memenuhi tantangan Abu Sufyan. Bersama 1.500 sahabatnya, Nabi Muhammad bergerak meninggalkan Madinah menuju Lembah Badar. Dan dari Mekah, Abu Sufyan juga memimpin 2.000 pasukan bersenjata lengkap. Meskipun dengan penuh keraguan-raguan, dia harus tetap berangkat menuju Badar karena tidak ingin kehilangan kewibawaan di depan penduduk Mekah. Pada sebuah kawasan sumber air, Mar ad-Dhahran, pasukan dari Mekah itu berhenti. Abu Sufyan berpikir keras bagaimana menghindari pertempuran tanpa harus kehilangan muka. Hingga kemudian Abu Sufyan mengatakan kepada pasukannya, "Tidak sesuai buat kita bertempur kecuali pada masa subur, di mana tumbuhan, pepohonan, dan susu ternak melimpah. Lebih baik kita pulang." Pernyataan Abu Sufyan tidak mendapatkan tentangan dari satupun pasukannya. Mereka kembali ke Mekah. Sedangkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya bersiap menghadapi pasukan musuh yang tidak kunjung datang. Sambil menunggu, para sahabat Nabi Muhammad melakukan perdagangan dengan beberapa suku sehingga mendapatkan keuntungan. Setelah 8 hari tidak menjumpai pasukan Quraisy, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Bukan berarti Madinah dalam ketenangan setelah pasukan musyrikin tidak datang ke Lembah Badar. Bani Nadir, klan Yahudi yang telah diusir dari Madinah, kembali memanaskan suasana. Nabi Muhammad terpaksa mengusir klan Yahudi ini karena melanggar piagam Madinah. Salah satunya adalah upaya pembunuhan terhadap Rasulullah. Setelah mengalami pengepungan, Bani Nadir menyerah dan diizinkan meninggalkan Madinah. Mereka pindah ke Khaybar. Beberapa waktu setelah membatalkan pertempuran Lembah Badar, 20 delegasi Bani Nadir mendatangi tokoh-tokoh Quraisy Mekah. Mereka memprovokasi kaum musyrikin untuk terus memerangi umat Islam dan berjanji akan memberikan bantuan penuh. Kaum musyrikin Mekah pun menyambut baik ajakan tersebut. Delegasi Bani Nadir juga menemui klan Ghatafan serta beberapa suku lainnya. Bani Nadir meyakinkan Ghatafan bahwa kehadiran umat Islam di Madinah sangat membahayakan mereka. Klan Ghatafan setuju masuk ke dalam koalisi besar menghadapi Madinah. Manuver Bani Nadir berlanjut ke saudara mereka sesama Yahudi, yaitu Bani Quraidah. Ka'ab bin As'ad al-Qurdi, pemimpin Quraidah, awalnya menolak ajakan tersebut. Dia tetap menghormati piagam Madinah. Namun bujukan dan janji-janji dari Bani Nadir membuat Bani Quraidah pada akhirnya membelot ke kaum musyrikin. Merasa mendapatkan angin segar dari Bani Nadir, Quraidah, dan Ghatafan, Abu Sufyan berhasil mengumpulkan 4.000 pasukan. Kekuatan ini didukung oleh 300 berkuda dan 1.500 unta. Sedangkan dari pihak Ghatafan, mereka mengirimkan 1.000 pasukan kavaleri yang dipimpin Uyainah bin Hisn. Pemimpin pasukan Ghatafan itu sebenarnya memiliki perjanjian damai dengan Nabi Muhammad sehingga diizinkan menggembalakan ternak di dekat Madinah. Sayangnya, bujukan Bani Nadir membuat Uyainah melanggar perjanjian damai.
Pasukan yang dipimpin Uyainah mendapatkan tambahan dari suku-suku di sekitar mereka. Pergerakan pasukan dari sisi timur itu mencapai 6.000 personil. Ditambah pasukan dari Mekah, total keseluruhannya mencapai 10.000 personil. Jumlah pasukan yang saat itu melebihi keseluruhan penduduk Madinah. Informasi tentang koalisi pasukan dalam jumlah yang sangat besar segera sampai ke Madinah. Nabi Muhammad dan para sahabat mencari strategi yang tepat untuk menghadapi pasukan gabungan itu. Tidak mungkin menghadapi di tempat terbuka sebagaimana pertempuran Badar dan Uhud. Dan tidak mungkin juga membiarkan mereka memasuki Madinah dan dihadapi dengan perang kota. Pada pertemuan tersebut, Salman Al-Farisi, sahabat yang berasal dari Persia, melontarkan ide membangun parit di sisi utara Madinah. Usulan yang diterima oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat lainnya. Madinah adalah kota strategis dengan pertahanan alamiah. Pada sisi timur terdapat Harod Al-Waqim dan sisi barat terdapat Harod Al-Wabroh. Dua tempat ini merupakan dataran tinggi dengan bebatuan keras yang saling menyambung ke selatan hingga membentuk seperti teluk. Hamparan bebatuan berwarna hitam membuat kawasan ini sulit dilalui. Satu-satunya tempat yang terbuka dan lapang adalah sisi utara. Inilah pintu masuk ke dalam kota Madinah. Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membangun parit di sisi utara ini. Strategi pertahanan parit merupakan tradisi bangsa Persia untuk menghadapi pasukan yang unggul dalam kuantitas. Madinah saat itu memasuki masa musim dingin yang mencekat. Nabi Muhammad membagi sahabatnya dalam 10 orang per kelompok. Setiap kelompok bertugas menggali sepanjang 20 meter. Nabi Muhammad menunjukkan kualitas kepemimpinan dalam proses penggalian parit. Beliau tidak hanya mengawasi proses penggalian, tetapi juga turut menggali bersama para sahabat. Pada salah satu tahap penggalian, sahabat menemukan adanya batu karang sangat keras. Nabi Muhammad yang mendapatkan laporan dari Salman Al-Farisi segera mengambil kapak dan memukul batu karang itu hingga terbelah. Pada pukulan pertama, batu karang itu terbelah dan memancarkan sinar menyilaukan. Nabi Muhammad memukulnya lagi dan kembali memancarkan sinar yang sangat terang. Dan pukulan ketiga pun demikian. Kepada para sahabat, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa malaikat Jibril telah datang dan memberikan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya pertama adalah kelak umat Islam akan menguasai Al-Hirah dan istana Kaisar Persia. Cahaya kedua menandakan kelak umat Islam akan menguasai wilayah Romawi di daratan Syria atau yang dikenal sebagai Syam. Dan cahaya ketiga mengisyaratkan umat Islam akan menguasai Sono'a, Yaman. Proses penggalian parit selesai dalam 6 hari. Sumber-sumber sejarah Islam menuliskan bahwa parit di utara Madinah itu memiliki panjang hingga 5.000 ziro atau sekitar 3 km. Lebarnya mencapai 7-10 ziro atau sekitar 4-6 meter. Dan parit itu memiliki kedalaman hingga 9 ziro atau 5,5 meter. Bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah, 10.000 pasukan koalisi mulai mengepung Madinah. Peristiwa pengepungan itu kelak akan dikenal sebagai pertempuran Khandaq yang artinya parit. Beberapa ahli sejarah Islam juga menyebutnya sebagai pertempuran Al-Ahzab yang berarti koalisi. Di pihak Madinah, pasukan Muslim diperkirakan berkekuatan sekitar 3.000 personil. Panji kaum Muslim Muhajirin dipercayakan kepada Zaid bin Harithah dan panji kaum Ansor kepada Sa'ad bin Ubadah. Pasukan koalisi terheran-heran melihat pertahanan parit. Bangsa Arab tidak mengenal strategi membangun parit dalam pertempuran. Ribuan pasukan koalisi itu hanya bisa melakukan serangan dengan anak panah. Kedua pasukan segera terlibat serangan jarak jauh. Pada peristiwa pertempuran ini, Nabi Muhammad mendirikan sebuah balai pengobatan untuk personil yang terluka. Rufaidah Al-Aslamiyah Al-Ansori mendapatkan tugas memimpin balai pengobatan tersebut. Beliau merupakan muslimah pertama dalam sejarah Islam yang mendapatkan kepercayaan memimpin sebuah tempat khusus pengobatan sekaligus sebagai perawatnya. Pada awal hari-hari pengepungan, Nu'aim bin Mas'ud bin Amir Al-Ashja'i, seorang dari klan Ghatafan, datang menemui Nabi Muhammad. Nu'aim sebelumnya telah berislam, namun tanpa sepengetahuan kaumnya.
Kepada Nabi Muhammad, Nu'aim menawarkan bantuan untuk pasukan Muslim. Nabi Muhammad kemudian meminta Nu'aim memecah belah persatuan pasukan koalisi. Nu'aim melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Pertama-tama, Nu'aim mendatangi tokoh Bani Quraidah yang merupakan teman lamanya di masa jahiliyah. Kepadanya, Nu'aim menyampaikan, "Suku Quraisy tidak seperti kamu. Madinah adalah tempat tinggal kalian. Di sana ada keluarga kalian, sedang tidak demikian itu halnya bagi Quraisy dan Ghatafan. Jika mereka menang, mereka menjarah, dan jika kalah, mereka kembali ke pemukiman tanpa terganggu harta benda dan keluarganya. Karena itu, mintalah dari Quraisy jaminan berupa beberapa orang sebagai bukti kesediaan kalian terus bersama." Setelah itu, Nu'aim menemui tokoh-tokoh Quraisy dan mengatakan bahwa orang-orang Yahudi telah menyesal karena membatalkan perjanjian dengan Nabi Muhammad. Nu'aim menyampaikan bahwa untuk membuktikan penyesalan itu, orang-orang Yahudi telah menawarkan kepada Nabi Muhammad beberapa sandera dari Quraisy. Hal yang sama juga disampaikan Nu'aim kepada klan Ghatafan. Setelah menjalankan misi tersebut, secara diam-diam Nu'aim kembali ke Madinah dan bergabung dengan pasukan Muslim. Isu pengkhianatan Bani Quraidah juga didengar oleh Nabi Muhammad menjelang pengepungan. Beliau mengutus beberapa sahabatnya seperti Zubair bin Awam, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, dan Abdullah bin Rawahah menyelidiki pengkhianatan itu. Hasil penyelidikan membenarkan isu tentang pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah. Situasi tersebut tentu sangat membahayakan mengingat posisi mereka yang berada di garis belakang pertahanan pada kawasan dataran tinggi. Madinah berada dalam posisi kritis karena pasukan koalisi di depan dan Quraidah di belakang. Pada suatu waktu dalam masa pengepungan, pasukan koalisi yang mulai frustasi menerobos parit, meminta Bani Quraidah melakukan penyerangan. Permintaan yang bertepatan dengan hari Sabtu itu dijawab oleh tokoh Quraidah. "Ini hari Sabtu, hari terlarang bagi kami melakukan aktivitas. Kami juga meminta sandera untuk membuktikan kesungguhan kalian bersama kami." Jawaban dari tokoh Quraidah itu membuat Quraisy dan Ghatafan meyakini apa yang dikatakan Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Ashja'i. Kecurigaan dan bibit perpecahan pun melanda pasukan koalisi. Setelah hampir 30 hari mengepung Madinah, pasukan koalisi mulai dilanda putus asa. Pada saat itulah Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, yang menurunkan kitab suci yang amat cepat perhitungannya, kalahkan pasukan sekutu. Ya Allah, kalahkan mereka dan guncangkan mereka." Doa Nabi Muhammad segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang dingin mencekat, badai angin menyerang perkemahan pasukan koalisi. Tenda-tenda rusak, perbekalan berhamburan, dan kuda-kuda berlarian ketakutan. Dalam kekisruhan badai angin itulah pasukan koalisi memilih kembali ke Mekah. Nabi Muhammad mengutus Huzaifah al-Yaman ke perkemahan pasukan koalisi untuk memastikan mereka telah mundur. Sesuai pesan Nabi Muhammad, Huzaifah dilarang melakukan kegaduhan seperti membunuh pasukan musuh. Huzaifah al-Yaman sempat melihat Abu Sufyan yang menggigil kedinginan di dekat perapian. Hampir saja tangannya melepaskan sebuah anak panah. Namun pesan Nabi Muhammad membuatnya urung membunuh pemimpin pasukan musyrikin. Pengepungan hampir sebulan lamanya itu berakhir. Pasukan Muslim kehilangan 6 personil dan pasukan koalisi kehilangan 10 orang. Nabi Muhammad menyampaikan bahwa kekalahan pasukan koalisi itu semata-mata adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan usaha manusia. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, terbukti janjinya, dan Dia sendiri yang mengalahkan pasukan sekutu. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Dia Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.